One Minute to Better Life. Tuhan semakin kita sempurna dengan jalani hidup semakin serupa dan dengan melakukan yang diperintahkan dan diperaturkan yang sesuai dalam firman-Nya. Oke? Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini Setio mau sharingkan gitu dengan judul beda aktivitas dan jam kehidupan antara orang-orang dunia, orang-orang rohani, dan ahli Taurat. Kalau kita mengutip dari cerita di kitab suci Perjanjian Lama gitu. Jadi sekali lagi beda aktivitas dan jam kehidupan antara orang-orang dunia, maksudnya orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, orang rohani yang orang yang sedang belajar mengenal, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan,
dan ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini bedanya teman-teman, coba kita kupas. Karena apa ya? Karena kalau untuk saya sebagai pengusaha yang hidup di marketplace, di sekuler, kadang-kadang input-input dari mentor-mentor rohani yang saya terima yang cukup radikal gitu, yang sering katakan bahwa hidup itu kalau untuk Tuhan benar-benar harus radikal gitu, sangat radikal. Nah, tapi kalau seandainya mentor rohani, karena mentor rohani kan bukan pengusaha, bukan orang-orang karir itu, banyaknya mentor rohani ya hampir aktivitinya total untuk sebagai rohaniawan gitu. Nah sehingga kadang-kadang untuk saya pribadi timbul salah kaprah teman-teman, antara harus sangat radikal terhadap Tuhan, dalam arti kata harus sangat radikal mendalami pengenalan pengertian akan firman, dan harus sangat radikal melakukan firman Tuhan. Tetapi mentor rohani kadang juga sarankan bagaimana untuk bisa bekerja keras gitu ya, untuk sehari-harinya gitu, bagaimana bekerja keras. Nah ini yang saya rasakan agak bertentangan teman-teman, karena begitu manusia dunia, orang dunia diberi kata-kata harus bekerja keras. Nah ini benar-benar orang dunia malah terbalik teman-teman. Jadi kalau satu hari itu 24 jam gitu, 24 jam berarti yang jelas kalau tidur minimal secara medis itu harus 6 jam teman-teman. Berarti kita punya waktu sisa 18 jam. 18 jam apabila mentor rohani katakan harus bekerja keras bagi orang dunia, itu 18 jam dipakai semua untuk bekerja teman-teman. Jadi bagaimana waktu yang bicara untuk kepentingan tubuh yang lain di luar kerja gitu, misalnya harus berolahraga, harus bersantai dengan keluarga, bagaimana berwisata dengan keluarga, hampir tidak ada waktu teman-teman. Semua ditumpahkan, semua dihabiskan semua dengan 18 jam ya. 18 jam itu ya untuk bekerja, sampai tidak punya waktu untuk tubuh, aktiviti tubuh yang baik, yang benar, yang sehat. Dan terlebih lagi bagaimana untuk bisa masuk ke dalam aktiviti jiwa, yang kaitannya kalau jiwa itu kan pasti bagaimana kita belajar merubah pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan di firman-Nya gitu. Jelas waktunya tidak ada karena habis 18 jam untuk kerja. Apalagi untuk bicara dari sisi kepentingan menghidupkan roh gitu. Karena manusia kan pada prinsipnya kan ada tubuh, jiwa, roh. Jadi kalau memang dikhawatirkan apabila mentor rohani itu katakan harus kerja keras bagi orang dunia itu beda sekali dengan kerja keras bagi orang rohani gitu. Bagi mentor rohani sangat berbeda, karena orang dunia tidak mengenal akan dunia rohani, jadi dia pasti akan all out untuk pekerjaannya gitu, bahkan merasa terdukung karena mentor rohani katakan harus bekerja keras. Nah akhirnya dia kerjain tadi saya katakan gitu, 24 jam itu dia pakai 6 jam untuk tidur, yang 18 jam untuk bekerja, tanpa mengabaikan yang namanya fungsi tubuh, bagaimana untuk baik dan benar sehat untuk tubuh, baik benar dan sehat untuk jiwa, berarti untuk pengenalan akan firman Tuhan gitu. Bagaimana baik untuk menghidupkan roh Tuhan dalam melakukan firman teman-teman. Bagaimana yang namanya aktiviti roh itu yang baik, benar dan sehat adalah bagaimana melakukan firman dalam keseharian hidup kita gitu. Nah kalau hidup kita 18 jam berarti kita harus bagaimana melakukan firman selama 18 jam. Terkecuali kalau kita kotakin lagi, nanti yang saya akan detailkan di dalam sharing pagi ini gitu teman-teman. Nah ini sebelumnya saya coba dapatkan impresi ini teman-teman dari kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Matius, cari kitab Matius, pasalnya pasal 5 teman-teman. Ayatnya satu aja, ayat 39. Ini kaitannya dengan keradikalan teman-teman. Bagaimana kita harus radikal melakukan firman gitu. Nah di ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Ini kan satu perintah firman Tuhan itu, yang isinya nggak mudah teman-teman.
Karena apalagi kalau kita merasa mampu gitu, kita mampu melawan kejahatan itu. Kenapa kita tidak bisa melawan gitu? Nah, bagi orang dunia tidak melawan kejahatan adalah satu kelemahan, satu kebodohan, satu ketololan gitu. Nah, ini yang orang dunia tidak melakukan. Tapi firman katakan seperti itu gitu. Nah, ini kalau kita bicara melakukan firman seperti ini, bagaimana kita bisa mengalah dalam hal menghadapi kejahatan gitu. Ini lebih sulit teman-teman dibanding apabila kita tadi yang bicara membagi waktu gitu. Bagaimana membagi waktu untuk kepentingan tidur, tidak bisa lari teman-teman, harus ya bagaimana membagi waktu antara untuk kepentingan tubuh, jiwa dan roh gitu. Ini lebih sulit teman-teman, karena apa ya, kan adanya di emosi gitu. Kalau memang apalagi kita merasa kuat melawan kejahatan itu gitu, ya pasti kita akan hadapin itu. Tapi firman Tuhan katakan, ya malah firman Tuhan katakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi ya ini latihan teman-teman. Bagaimana latihan supaya melakukan firman Tuhan itu berarti dari sisi kepentingan activity roh gitu ya, kita coba kekuatan roh kita sampai di mana gitu. Nah, ini kaitannya pasti dengan level iman. Apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, rasanya untuk melakukan firman di Matius pasal 5 ayat 39 aja udah satu kendala yang susah gitu. Apalagi kalau ngebagi-bagi waktu teman-teman. Jadi maksud saya ini ada dua kesulitan. Satu, dalam hal membagi waktu aja sudah susah gitu, apalagi dalam hal melakukan firman yang kadang-kadang sangat irasional bagi dunia gitu, akan sulit sekali teman-teman. Kita akan melihat kanan kiri kita tidak lakukan itu, tapi kita harus melakukan itu. Nah, ini kendala besar. Jadi saya coba pagi ini bawakan dua topik, tapi saya sharingkan dalam satu wadah saja, satu peluang aja, bahwa melakukan firman Tuhan itu nggak mudah teman-teman. Jadi bagaimana mengatur waktu, activity hidup kita, keseharian hidup kita juga tidak mudah. Ya 24 jam kok kita nggak bisa nawar jam hidup kita sehari pengen lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam kan nggak bisa. Kita udah pasti 24 jam. Dan juga melakukan firman itu bagaimana cara membaginya, ini nanti kita coba kupas bareng-bareng. Dan juga satu lagi, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan apabila firman itu sangat irasional bagi dunia gitu. Nah, ini dua kesulitan ini teman-teman saya kupas. Jadi bagaimana caranya kita mesti mampu membagi waktu teman-teman, dan bagaimana caranya kita mampu untuk melakukan firman Tuhan yang dianggap kebodohan bagi dunia ini gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Matius, teman-teman, kitab Matius 5 ayat 39. Nah, ini saya coba akan lebih perluas lagi teman-teman di Matius 5 juga. Matius 5 cuman kita baca agak luas gitu. Coba kita mulai baca di ayat 18 aja teman-teman, 18 sampai 20. Nah, ini mudah-mudahan jadi lebih jelas gitu larinya kemana. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini menyatakan bahwa kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan maksud. Tidak ada satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ya kita harus mengerti akan firman Tuhan, dan baru kita bisa melakukan apa sih semua perintah peraturan Tuhan gitu, tanpa menghilangkan satu iota, satu titik pun gitu. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ini saya bacakan yang ayat 19 ini kan benar-benar di situ dinyatakan teman, bahwa di situ dinyatakan apabila kita pengen duduk di tempat yang tinggi di dalam sorga, berarti kan semakin dekat dengan posisi Tuhan gitu. Nah, itu kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Kalau kita harus melakukan firman Tuhan, berarti kita harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, waktu kita untuk mengerti firman Tuhan, karena pengertian firman Tuhan itu bisa dari dua sisi teman-teman. Bisa dari pikiran perasaan kita gitu. Firman Tuhan itu dinyatakan dengan pikiran perasaan kita, tapi juga firman Tuhan itu bisa dinyatakan dengan pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Nah, ini dalam hal bagaimana mengenal firman Tuhan, kita masih bisa
tergantung dari kemampuan kita gitu. Kita masih mau nggak mengenal mengerti firman Tuhan? Kita masih mau percaya Tuhan nggak? Kita mau percaya firman nggak? Itu masih bisa dari kemauan kita gitu. Tapi kalau udah bicara mengertikan firman dari pengertian Tuhan, itu harus ada roh Tuhan, teman. Kalau nggak mungkin kita bisa mengerti gitu dari pengertian Tuhan gitu, firman Tuhan dari pengertian sudut pandang Tuhan itu. Nah begitu pun juga waktu melakukan, teman-teman. Waktu melakukan firman itu nggak mudah, teman-teman. Kayak yang tadi dikatakan rumus yang tadi di Matius pasal 5 ayat 39 itu kan tidak mudah sama sekali gitu. Bagaimana kita yang merasa bahwa kita ini mestinya bisa melawan kejahatan itu karena kita di posisi yang lebih kuat gitu. Tapi perintah Tuhan jangan melawan gitu. Ya bahkan apabila kita tampar pipi kirinya, kita kasih pipi kanan, kan lebih konyol lagi gitu. Nah ini tidak mudah gitu. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi ada dua, bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan, bagaimana secara iman kita berani melakukan firman Tuhan yang dianggap irasional tadi gitu. Ini saya udah bacakan, teman-teman. Di situ dinyatakan di ayat 19 bahwa tidak hanya melakukan firman saja, bahkan di situ dikatakan apabila kita menghendaki posisi yang lebih tinggi di dalam sorga, di dalam akhirat yang kekal nanti gitu, itu kita harus mengajarkan juga, teman-teman. Jadi bukan cuma melakukan firman Tuhan aja, tapi juga mengajarkan firman Tuhan. Meskipun bentuk mengajarnya tidak seperti mentor-mentor rohani kita, yang bentuk pengajaran kita kepada sesama kita yang mungkin bareng-bareng di pengusaha atau di karir gitu. Ya kita bicara, ya kita kesaksian kali, teman-teman. Bagaimana kita bersaksi akan hidup kita yang mengalami Tuhan ini apa, sehingga sesama tahu gitu. Dan mudah-mudahan karena kita senasib satu posisi gitu, pengusaha dengan pengusaha dengan orang karir kan dekat sekali gitu, orang karir dengan pengusaha juga dekat. Nah mudah-mudahan apabila kita bersaksi, kita malah lebih mudah ditangkap, diterima maksudnya gitu oleh pengusaha lain atau orang karir yang lain gitu. Nah ini fungsi kita begitu. Jadi mentor rohani terbantu, teman-teman, dengan adanya kita jangan cuma monoton tidak melakukan apa-apa. Berarti kita hanya melakukan firman, tidak mengajarkan firman. Nah itu kayaknya kurang maksimal gitu kalau kita baca di ayat 19-nya. Jadi bagaimana dibutuhkan di sini ya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi itu, teman-teman, bagaimana caranya kita sebagai pengusaha, sebagai orang karir gitu, ya bagaimana kita juga mengajarkan dalam bentuk kesaksian soal perintah-perintah, berarti perintah Tuhan, berarti firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita disaksikan untuk sesama kita, sehingga kita ada kemungkinan bisa duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Firman ayat 19 katakan seperti itu, teman-teman. Nah ini yang terakhirnya ayat 20-nya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Nah jadi Tuhan ingatkan lagi, ya kenapa ahli Taurat? Ahli Taurat itu kan orang yang mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Cuman kurang melakukan firman Tuhan gitu. Makanya saya dijudulkan, saya cantumkan beda aktivitas dan jam hidup antara orang dunia, orang rohani, dan ahli Taurat. Kalau orang dunia tadi saya umpamakan dalam aktivitas jam dan jam hidup itu. Yang tadi saya katakan orang dunia itu melakukan 6 jam untuk tidur karena nggak bisa nawar, karena secara medis 6 jam itu angka minimal, teman-teman. Untuk tidur minimal itu harus 6 jam. Kalau di bawah 6 jam malah sakit gitu, mudah sakit. Jadi yang ideal malah mesti 7 sampai 8 jam gitu. Jadi 6 jam itu udah angka minimal. Nah kalau kita udah ambil parameter angka 6 jam, berarti satu hari itu tinggal sisa 18 jam gitu. Nah yang saya maksud orang dunia ini melakukan sisa 18 jam itu semua dihabiskan untuk bekerja, teman-teman. Sampai tidak punya waktu untuk ngurusin tubuh, urusin jiwa, urusin roh gitu. Itu sampai dia udah nggak punya waktu. Itu satu. Orang rohani itu benarnya orang yang belajar gitu, bagaimana belajar melakukan firman Tuhan, ya, di mana firman Tuhan itu akan terbagi menjadi aktivitinya jadi begitu gitu. Ada aktiviti jam tidur, mesti harus tidur, berarti masih punya waktu 18 jam untuk dibagi. Orang rohani belajar mengerti akan firman Tuhan, akhirnya membagi. Ya, bagaimana mungkin kalau kita gampangnya teoritis dibagi 6 jaman gitu ya. Misalnya kalau dalam 24 jam itu kita bagi 6 jaman. Berarti 6 jam kan untuk tidur.
6 jam bagaimana kita bicara activity tubuh, 6 jam bagaimana kita bicara activity jiwa, 6 jam bagaimana kita activity rohani. Meskipun prakteknya kan tidak seperti itu teman-teman. Yang kalau saya pelajarin yang bisa sifatnya pribadi, itu kalau tidur kan sifatnya pribadi teman-teman, tidak perlu orang lain. Kita tidur ya tidur sendiri aja gitu. Itu 6 jam teman-teman. Nah, aktivitas yang saya rasakan sebagai activity jiwa itu juga susah teman-teman untuk bisa dikaitkan dengan komunitas atau dengan keluarga kita. Activity jiwa itu kalau buat saya, bagaimana caranya kita merubah jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu dengan merubah menjadi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, pasti ini kaitannya dengan firman gitu. Dengan firman itu berarti bagaimana kita menggeluti firman kan dari mulai kita berarti kalau kita bicara 6 jam gitu, kita seperkan, dibudgetkan, schedulekan, jadwalkan 6 jam untuk kepentingan jiwa. Ya mulai dari berdoa, dari mulai membaca firman, dari mulai sharing firman, dengar khotbah mungkin gitu. Ya dengar khotbah, bagaimana men-sharingkan firman, bagaimana ya banyak aktivitinya teman-teman jiwa itu 6 jam. Ya kalau kita praktekkan, kita bangun subuh jam 3 pagi gitu. Aktivitinya jangan-jangan kalau 6 jam itu kan sampai jam 9 pagi teman-teman. Jadi kalau aktiviti kita itu bukan cuma sekedar konsumen firman, kita itu sudah belajar mengajarkan. Jadi bukan cuma melakukan firman tapi mengajarkan firman. Contohnya bagaimana kita menyaksikan kehidupan kita lewat vlog atau lewat WA atau lewat apa gitu. Apa lewat tertulis ya. Itu kan aktiviti produktif gitu. Bagaimana kita menjadi produsen firman. Nah, kalau yang saya alami jam 3 sampai jam 9 itu habis teman-teman. Itu 6 jam kan, nggak berasa itu habis hanya untuk bagaimana kita masuk ke dalam aktiviti jiwa gitu. Nah ini jadi 6 jam untuk tidur, 6 jam untuk aktiviti jiwa. Nah sisa berarti 12 jam, terdiri dari 6 jam yang kaitannya dengan tubuh, ya bagaimana 6 jam dengan roh. Nah, yang namanya aktiviti tubuh kan relatif sekali dan banyak sekali aktiviti yang kaitannya dengan bekerja, makan, tamasya, mungkin hubungan badani, atau mungkin ya olahraga gitu kan. Aktiviti tubuh kan banyak sekali teman-teman. Nah, kalau cuma 6 jam waktunya nggak bisa keburu teman-teman. Berarti kalau kita lebih dewasa rohani, melakukan aktiviti roh itu kan sama saja dengan melakukan firman teman-teman. Jadi yang kita bisa kaitkan itu sebenarnya aktiviti roh itu bisa masuk ke dalam bagaimana terkait dengan jiwa dan bagaimana terkait dengan tubuh gitu. Jadi spare waktu 6 jam yang dari roh, karena roh itu adalah bagaimana melakukan firman Tuhan gitu. Ya berarti melakukan firman itu bisa aja kalau bicara matematis itu 6 jam miliknya, jatahnya roh itu dibagi 3 jam untuk kepentingan jiwa, bagaimana yang namanya 3 jam untuk kepentingan roh. Ini matematiknya dalam prakteknya ya kita yang ngira-ngira sendiri dah kasarannya gimana kita punya waktu 6 jam. Dalam arti kata waktu kita 6 jam untuk activity roh itu ya kita melakukan firman teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita melakukan firman di dalam jiwa kita, bagaimana kita melakukan firman di dalam tubuh kita. Nah ini semua harus dikaitkan dengan activity roh. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi saya coba bacakan ini dulu teman-teman. Ini udah selesai saya bacakan semua di kitab Matius pasal 5 ayat 39 dan kitab Matius pasal 5 juga ayatnya lebih luas 18 sampai 20. Nah di ayat 39 saya tangkap bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak mudah gitu, karena harus bisa menang tapi mengalah gitu, harus bisa melawan kejahatan itu tapi kita harus mengalah. Kita kasihkan kita ditampar pipi kiri, kita dikasihkan pipi kanan. Ini udah satu bukti bahwa firman Tuhan itu nggak mudah, sangat irasional gitu, tidak mudah ditangkap oleh orang-orang dunia gitu. Itu satu. Nah di Matius 5, 18, 20 itu khususnya di ayat 19 teman-teman, saya bicara bagaimana melakukan firman itu dengan benar gitu. Bagaimana melakukan firman itu dengan benar, yang tadi saya bilang, coba kita perincikan dari kehidupan kita aja. Kita hidup 24 jam, kita bagi 4 gitu. Jadi ada untuk istirahat tidur, udah gak bisa diganggu gugat ya, untuk aktivitas jiwa, tubuh, jiwa dan roh gitu. Bagaimana cara membagi ininya gitu supaya benar-benar lebih
lebih afdol. Nah, di situ terkait teman-teman dengan pasal ayat 19 tadi, bahwa di ayat tadi itu ternyata kalau kita dewasa rohani, kita itu tidak hanya sekedar bagaimana melakukan firman, tapi bagaimana kita mengajarkan firman itu. Nah, mengajarkan firman di sini karena kita itu ada di marketplace, ada di sekuler, yang berarti bukan berarti kita menjadi rohaniawan atau menjadi mentor-mentor rohani yang lakukan gitu ya. Kita yang melakukan sebagai pengusaha, sebagai orang karir gitu. Kita masuk ke dalam activity tubuh kita kan, keseharian fisik kita, dan kita juga masuk ke dalam activity jiwa kita. Jadi yang kaitan dengan firman. Jadi semua dalam hidup itu akhirnya bisa ngeblend bagaimana caranya waktu kita belajar firman itu juga kita bisa pakai waktunya roh gitu karena melakukan firman itu. Jadi jangan diam aja ya, dengan tadi yang saya katakan, dengan kita men-sharingkan firman, apa kita men-sharingkan khotbah yang kita dapat, apa kita men-sharingkan kesaksian yang kita dapat, itu aja kan sudah bagian dari melakukan firman gitu, bagian dari roh gitu. Nah, begitu juga di activity tubuh kan, yang tadi dikatakan kalau matematis dibagi 4 gitu, tinggal activity tubuh itu 6 jam kan nggak cukup teman-teman. Untuk kerja 6 jam kan nggak mungkin gitu. Yang namanya 6 jam itu udah kerja untuk santai bareng keluarga, untuk olahraga 6 jam nggak cukup. Pasti mengambil jatah dari jamnya roh gitu. Nah, jam roh itu nggak problem diambil di situ selama itu dikaitkan dengan bagaimana dengan activity jamnya roh itu dengan kaitan jamnya tubuh, misalnya dalam kerja. Ya nggak apa-apa kita kaitkan kerjaan kita dengan apa yang firman Tuhan inginkan gitu. Begitupun dengan activity misalnya santai makan-makan bareng keluarga, ya di jam-jam keluarga itu ya kita selipkan juga bagaimana jam-jamnya roh tadi kan. Roh itu kan melakukan firman gitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan kan melakukan firman gitu. Begitupun juga kalau kita misalnya berolahraga, ya kita di komunitas, ya kita bisa sembari treadmill, sembari gym atau segala macam, kita juga singgung sharing-sharing soal rohani. Jadi activity roh itu tidak terbelenggu seperti tidur teman-teman. Jadi activity roh itu adalah activity melakukan firman, di mana melakukan firman itu bisa masuk ke dalam activity tubuh maupun activity jiwa. Maksudnya gitu teman-teman. Nah, ini saya sudah jelaskan di kitab Matius 5 ayat 39, Matius 5 ayat 18-20, tapi intinya di ayat 19 bagaimana kita tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi kita juga mengajarkan firman Tuhan melalui posisi kita gitu, dengan cara-cara kita sebagai orang yang di marketplace dan di sekuler pasti beda dengan rohaniawan. Nah, ini dengan tujuan supaya kita semakin tinggi teman-teman, semakin tinggi posisi kita di alam akhirat nanti gitu. Nah, ini saya coba masuk teman-teman ke sharing yang saya bikin draft dari notes yang saya tulis di kitab suci saya gitu. Bagi kita yang hidup di dunia sekuler atau marketplace gitu, kadang terasa sangat sulit untuk memperkatakan hidup, sangat sulit untuk mempraktekkan hidup sesuai dengan apa yang diarahkan mentor rohani kita gitu. Oleh karena mentor rohani tidak jalani hidup seperti yang pengusaha atau orang karir lakukan dalam kesehariannya gitu. Jadi karena rohaniawan yang baik, yang hebat, yang benar itu dia sebagai mentor rohani, otomatis dia kan beda bukan sebagai pengusaha. Kalaupun misalnya mentor rohani kita itu adalah merangkap sebagai fungsi pengusaha, rasanya tetap yang namanya mentor rohani yang baik sebagai mentor rohani itu akan tetap ya tidak katakan bahwa yang aktivitas sampingan usahanya itu adalah yang harus bekerja keras, rasanya enggak gitu. Karena tetap yang dia prioritaskan adalah bagaimana menjadi mentor rohani yang baik dan benar gitu. Nah, ini saya kan balik ceritanya gitu, bukan dari sisi mentor rohani, tapi saya balik karena saya bukan mentor rohani, saya balik kalau dari sisi pengusaha atau orang karir, apa yang akan kita alami. Nah, semua apabila input-input itu ditelan mentah-mentah dari mentor rohani, rasanya kadang-kadang ada yang meleset teman-teman. Ada yang tidak match gitu, nggak pas gitu. Nah, contoh dalam hal mengarahkan konsentrasi dan aktivitas hidup yang tepat gitu. Jadi bagaimana kita yang tadi katakan sebelumnya, jika dikaitkan bahwa hidup di dunia fana saat ini adalah sementara dan
tempat pembentukan kita menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal. Nah ini kalau kita kaitannya gitu loh. Jadi kalau mentor rohani yang baik dan benar dan hebat itu akan terus mengarahkan kita bahwa, menyadarkan kita bahwa hidup di dunia fana ini adalah sifatnya sementara, ya sifatnya fana gitu. Jadi bukan parameter hidup yang nanti yang Tuhan kehendaki untuk kekal gitu, untuk selamanya gitu. Jadi ini sementara sekali gitu. Ini harus diketahui dulu bahwa pola hidup antara orang dunia dengan rohani itu bedanya di sini, teman-teman. Kalau orang dunia beranggapan bahwa berawal di dunia dan berakhir di dunia gitu. Tapi kalau kita bicara di akhirat adalah berawal di hidup baru di akhirat dan berakhir tidak pernah berakhir di alam akhirat gitu. Nah, cuman alam fana ini, dunia ini dipakai oleh Tuhan sebagai tempat proses pembentukan bagaimana kita menempati posisi kita di alam akhirat nanti gitu. Nah, itu yang paling penting itu loh, pengertian itunya gitu. Jadi sangat beda gitu. Dimana kita harus membagi, kalau kita bicara sebagai pelaku bisnis gitu, pengusaha atau orang karir, kita harus membagi konsentrasi dan aktivitas hidup itu untuk kepentingan tubuh gitu. Kan memang mentoring kan ajarin kita seperti itu gitu. Kita harus bisa membagi bahwa ada aktiviti tubuh, ada yang namanya aktiviti jiwa kita, ada aktiviti roh kita, bahkan ditambah satu lagi kan yang tidur, teman-teman. Kalau tidur itu kan kadang-kadang kita udah unconscious gitu, nggak sadar ya kita tidur. Nah, dimana kalau kita tidur dengan parameter 6 jam gitu, lah berarti kita masih punya tiga activity di luar tidur, kan harus ada tiga activity lagi. Nah, kalau saya anggap rata-rata matematisnya misalnya 24 jam hidup, jika di matematis dibagi 4 gitu, teman-teman, karena ada untuk activity tubuh, jiwa, roh, dan tidur gitu. Berarti kan 4 nih, ada 4 gitu. Nah, kalau kita bicara bagi 4, berarti kan masing-masing 6 jam, teman-teman. Ya bagaimana activity tidur itu 6 jam. 6 jamnya tadi saya katakan itu secara medis sudah minimal, udah jangan ditawar lagi gitu. Kalau 5-4 jam berarti kita kurang tidur malah jadi penyakit gitu. Jadi berusaha 6 jam. Ini aja repot sekali loh, teman-teman. Kadang-kadang bisa kurang dari 6 jam gitu. Kita mesti selipin kalau masih ada peluang siang ya kita tidur ya berapa, 15 menit, 30 menit, 1 jam gitu. Itu baik gitu. Yang penting jangan kurang dari 6 jam. Nah, kalau kondisi COVID begini ada work from home, ya kita kerja dari rumah itu sudah bukan hal yang aneh, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, saya praktekkan bagaimana setengah hari saya ada di kantor gitu, bagaimana saya setengah hari ada di rumah gitu. Saya coba belajar seperti itu. Jadi kalaupun saya ngatur kerja, yaitu berusaha dari rumah gitu. Jadi belajar dengan teknik-teknik COVID Corona ini gitu, dengan ya work from home itu gitu. Nah, work from home itu sebenarnya kalau bisa diperluas itu bukan cuma harus di rumah saja, teman-teman. Ya berarti kan work from other place, bukan work not from office gitu. Intinya kan gitu. Nah, kalau kita udah bicara begitu, apabila kita bicara work from home, ternyata ada orang yang butuh kita sharingi gitu ya. Ya kita juga kadang-kadang ke tempat orang yang kita sharingi. Yang penting protokoler COVID tetap berjalan gitu. Kita berikan sharing ke mereka. Nah, berarti kan kita juga melakukan firman bukan di rumah, tapi di orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, intinya saya katakan di sini, activity tidur itu usahakan 6 jam, teman-teman, supaya kita baik, benar, dan sehat gitu. Itu bicara tidur. Nah, kedua, activity tubuh. Apabila kita matematis bagi rata 4 tadi, berarti ketemunya 6 jam juga. Nah, activity tubuh ini apa sih? Activity tubuh ini kan banyak sekali, teman. Ada kerja, ada kumpul dengan keluarga, entah mau makan bareng, entah mau tamasya atau apa. Yang penting kan kehidupan sehari-hari kan ada di dalam 6 jam. Apakah cukup gitu? Orang dunia kerja itu kalau disebut kerja keras itu bukan 6 jam, 18 jam loh. Sehingga dia tidak pernah mikir bahwa harus ada activity jiwa dan activity roh. Orang dunia itu tidak mengenal itu, teman-teman. Jadi kalau mentor rohani katakan you harus sangat radikal kepada Tuhan, tapi juga harus kerja keras. Menurut saya itu nonsense gitu. Orang dunia diberi kesempatan untuk kerja keras, pasti akan habiskan 18 jam untuk kerja gitu, bukan untuk bagaimana radikal ke rohani, pasti enggak gitu. Jadi orang dunia itu ya cukup dikatakan kebalik gitu, bahwa kita harus sangat radikal kepada Tuhan, ya urusan
Tuhan gitu, karena kita itu manusia roh gitu, Tuhan juga roh, berarti kita mesti maksimal gitu. Nah, adapun kerja ya kita batasin gitu, batasin dengan apa sih ya, orang kerja normal gimana sih gitu, nggak perlu harus sampai berdarah-darah kan. Kalau kita bicara maknanya kerja keras, orang dunia itu bisa berdarah-darah loh, bener-bener nggak ingat apa-apa. Kalau dia nggak tidur pun dia nggak tidur gitu 24 jam untuk kerja. Nah, ini kadang-kadang maksud saya mentor rohani kita tidak pernah merasakan hal seperti ini gitu. Kalau kita yang di dunia sekuler atau marketplace kan memang kita merasakan itu, bahwa yang namanya orang kerja dunia itu seperti itu gitu. Nah, ini jadi saya coba, nggak tahu teman-teman bisa tangkap nggak, jadi activity tidur itu kita anggap 6 jam. Untuk bicara minimal tuh secara medis, activity tubuh juga 6 jam, meskipun tadi saya katakan pasti kurang. Activity jiwa kita 6 jam. Kalau saya lakukan dari jam 3 bangun sampai jam 9, saya masih bikin vlog yang terakhir ini udah mendekati jam 9 gitu, bikin vlog dan koreksi vlog itu saya sudah 6 jam teman. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 saya sudah habis untuk bicara soal firman gitu ya. Bagaimana saya mulai dari mempersiapkan data-data untuk sharing, bagaimana saya membaca firman, bagaimana saya berdoa, bagaimana saya mendengarkan firman, bagaimana semua itu 6 jam itu habis teman-teman. Itu nanti teman-teman coba praktekkan gitu. Kalau mau coba lebih radikal ya seperti itu gitu. Nah, yang terakhir ini kan activity untuk roh. Nah, kalau untuk roh itu kan mending. Roh itu kalau kita udah dewasa rohani adalah melakukan firman Tuhan gitu. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan sebenarnya 6 jam yang punya roh itu bisa kita comot jadi dibagi lah. 6 jam itu tidak perlu harus khusus ini untuk activity roh, karena activity roh itu adalah melakukan firman Tuhan. Berarti activity firman Tuhan itu bisa dilarikan ke tubuh, activity jiwa gitu. Kalau activity tidur kan nggak bisa teman-teman, karena kitanya tidur gitu. Jadi 6 jam untuk activity roh itu kita bisa gabungkan dengan tubuh, activity tubuh bisa, berarti bisa juga dengan activity jiwa juga bisa gitu. Nah, ini yang agak fleksibel kalau yang ini. Tapi baunya tetap berbau dengan bagaimana melakukan firman gitu. Ya, jangan sampai kita 3 jam untuk, misalnya kalau matematis lagi, kita bagi jadwal activity roh 6 jam itu dibagi 2 misalnya matematisnya. 3 jam untuk kepentingan activity tubuh, 3 jam untuk kepentingan activity roh gitu. Nah, kalau kita udah bagi seperti itu teman-teman, ya kita nggak bisa ngomong bahwa 3 jam yang dari roh ini kan kuncinya melakukan firman. Jadi bagaimana caranya activity tubuh tadi plus 3 jam, berarti kan kerja, olahraga, segala macam ini harus ada kaitan dengan firman teman-teman. Jadi bekerja pun harus terkait dengan bagaimana membagikan firman gitu. Harusnya seperti itu. Waktu kita olahraga pun kita juga seperti itu gitu. Waktu kita kuliner pun ya kita juga harus seperti itu. Lepas itu nanti kita ketemu keluarga kita, apa kita lepas ketemu komunitas kita, bahkan ketemu PT-nya kita waktu kita nge-gym gitu ya, atau mungkin pelatih golf kita gitu, atau caddy-nya ya bisa siapa saja teman-teman. Itu yang penting berbau 6 jam plus 3 jam roh itu. 3 jam roh ini yang benar-benar coba kita fokuskan, kaitkan bagaimana activity tubuh dengan roh gitu. Nah, begitupun dengan activity jiwa gitu. Apa jiwa itu 6 jam dirasakan kurang karena kita butuh ada teman yang sharing segala macam, kita samperin. Ya berarti 6 jamnya plus 3 jamnya kan 3 jam dari activity roh ini kan yang kita pakai untuk ya bagaimana menambahkan untuk sharing-sharing, bicara melakukan firman tadi gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kalau saya kategorikan misalnya tadi ada juga bicara orang dunia, orang rohani dan orang ahli Taurat gitu. Ya di situ kalau saya nyatakan secara matematis gitu, ya orang dunia itu seolah-olah 6 jam untuk tidur, 18 jam untuk kerja teman-teman. Jadi kalau mentor rohani selalu menekankan kerja keras, nanti dia bisa lebih dari 18 jam. Lebih kacau lagi kerjanya gitu. Jadi kalau saya anggap rata-rata orang dunia itu seperti itu teman-teman. Jadi 6 jam istirahat untuk tidur kan nggak bisa ditawar, dan 18 jamnya untuk kerja, activity tubuh gitu. Biasanya dia lakukan seperti itu. Dan kalau orang rohani biasanya belajar bagaimana tidur 6 jam tidak bisa ditawar, tapi bagaimana caranya yang tadi katakan gitu, yang baru saya tadi jelasin, 6 jam plus 3 jam dari roh, 6 jam dari tubuh ditambah dengan 3
3 jam dari roh gitu. Yang begitu pun untuk yang aktivitas 6 jam jiwa ditambahin 3 jam dari roh, sehingga lebih balance gitu. Bagaimana caranya balance untuk bisa lebih melakukan firman, tidak cuma sebagai konsumen firman tapi juga produsen firman gitu. Nah itu nanti pahalanya gede katanya di alam akhiratnya itu, yang makin tinggi posisi kita dengan Tuhan makin dekat gitu. Jadi ya kita tidak melakukan firman Tuhan saja, tapi kita juga tidak melakukan firman, tapi kita mengajarkan juga firman Tuhan. Nah ini kaitan jiwa dengan roh seperti itu. Kalau jiwa mungkin lebih banyak bicara bagaimana melakukan firman, belajar mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau bicara rohnya itu kan banyak lebih melakukan firman Tuhannya gitu. Nah kalau yang ahli Taurat, teman-teman, ahli Taurat hanya mengenal aktivitinya mungkin jangan-jangan 6 jam tidur gitu, karena dia juga butuh tidur. 18 jamnya hanya mengenal, mendalami pengenalan akan firman Tuhan, dan mungkin sharing kali ya, sharing tapi sharing firman Tuhan tapi jarang gitu teman, kurang atau jarang melakukan firman Tuhan. Jadi nggak tahu dengan saya jelasin seperti ini bisa lebih ke gambar nggak? Jadi bedanya orang dunia itu 6 jam tidur, 18 jam untuk kerja. Orang-orang itu lagi belajar bagaimana caranya 6 jam tidur, 9 jam untuk aktiviti tubuh yang terkait dengan rohani gitu. 9 jam, 6 jam plus 3 jam jiwa yang terkait dengan rohani, yaitu orang rohani gitu. Kita harus belajar seperti itu, harus belajar melakukan firman, belajar juga mengajarkan firman gitu. Nah kalau ahli Taurat ya seperti itu, mungkin dia benar-benar mendalami akan firman Tuhan tapi kurang melakukan firman Tuhan. Jangan-jangan kalau di konferensi soal waktu 6 jam tidur, 18 jam ya urusan jiwa gitu, urusan bagaimana mendalami firman Tuhan saja. Tapi kan jadi tidak ada waktu untuk kurang waktu, tidak ada waktu untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini bedanya di sini teman. 3 ini ada beda di situ. Nah saat menjalani 3 jam roh plus 6 jam tubuh dan 3 jam roh plus 6 jam jiwa, Tuhan ya biasanya gitu akan mengalami kesulitan yang tadi gitu, yang tadi dikatakan di Matius pasal 5:39. Jadi setelah kita berhasil membagi waktu gitu, bagaimana aktiviti tidur 6 jam, aktiviti tubuh 6 jam plus 3 jam dari jatahnya aktiviti roh, ya begitupun aktiviti jiwa 6 jam dan ambil 3 jam juga dari aktiviti jatahnya roh gitu. Berarti 9 jam ya ini ya setelah kita bisa seperti itu, kita melakukan menjadwalkan hidup kita seperti itu. Nah timbulnya kuncinya sekarang tinggal bagaimana melakukannya, melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah waktu melakukan firman Tuhan itu tidak mudah ya. Contohnya tadi di Matius 5 ayat 39 tadi gitu. Ya kadang-kadang kita harusnya menang kok harus kalah gitu ya. Kita harusnya enggak curang kok kita bisa dianggap curang. Ya semua jadi akhirnya kuncinya mengalah gitu. Bagaimana kita bisa mengalah, bagaimana kita ya belajar taat waktu kita mengalah, ngikutin taat melakukan firman Tuhan, ya disitulah justru posisi kita akan naik gitu, akan naik level gitu, baik dari pendalaman, pengenalan dan pengertian akan firman maupun bagaimana tingkat iman kita naik untuk lebih tinggi lagi. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap, meskipun kayaknya saya nggak pernah dengar ada orang dunia yang jelaskan seperti saya pagi ini. Cuman saya rasakan seperti ini, coba saya tumpahkan gitu, sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa ketangkap dan bisa ngerti maksud saya, kesulitan saya ini apa gitu. Menjelaskannya juga bisa lebih jelas gitu untuk dapat mengerti lebih dalamnya. Oke, see you, bye-bye teman-teman.